Selamat pagi, hari ini kami akan menerangkan Opet Scissors of Abortion. Saya Leandro dan kedua teman saya Febriana dan Gabriela. Selanjutnya saya akan menjelaskan kasus terlebih dahulu. Kasus, seorang wanita yang belum menikah tapi diperkosa dan hamil. Dia pergi ke dokter dan minta diaborsikan anak yang ada di dalam rahimnya. Kemudian kami akan menunjukkan chart yang kami buat. Untuk agen yang kami pilih adalah dokter. Opsi yang ada adalah melakukan aborsi atau tidak aborsi. Untuk postulated ethical object pada aborsi, pembunuhan, tidak menghargai hidup, menghilangkan aib pasien, melanggar kode etik kedokteran, mengurangi beban keluarga pasien. Kemudian untuk postulated ethical object pada tidak aborsi, membiarkan pasien menderita, menghargai hidup, tidak melanggar HAM, tidak melanggar kode etik kedokteran. Kemudian untuk evaluasi, melakukan pembunuhan, iya. Tidak menghargai hidup, iya. Menghilangkan aib pasien, iya. Melanggar kode etik kedokteran, iya. Mengurangi beban keluarga pasien, iya. Kemudian untuk tidak aborsi, yang dilakukan itu membiarkan pasien menderita, iya. Menghargai hidup, iya. Tidak melanggar HAM, iya. Tidak melanggar kode etik kedokteran, iya. Kemudian kita akan menentukan etis atau tidak. Pembunuhan itu tidak etis. Tidak menghargai hidup, tidak etis. Menghilangkan aib pasien ini sebetulnya etis, tapi kalau dilakukan dengan cara pembunuhan seperti aborsi ini tidak etis. Melanggar kode etik kedokteran tidak etis. Kemudian menghargai hidup itu etis. Tidak melanggar HAM itu etis. Tidak melanggar kode etik kedokteran etis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kedua teman saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Leandro. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Clarify, di mana perlu diketahui bahwa data-data yang akan saya jelaskan ini berdasarkan dari AOPEDC chart yang telah kita buat bersama. Dan perlu diketahui A itu adalah aborsi dan TA adalah tidak aborsi. Di mana apabila pasien melakukan aborsi, maka pasien melakukan pembunuhan yang paling pertama, di mana pasien tidak akan merasa terbebani dengan rasa malu, baik itu secara sosial dan juga di hadapan keluarga. Lalu yang selanjutnya, tidak menghargai hidup. Sangat jelas bahwa pasien secara tidak langsung akan tidak menghargai hidup dari bayi tersebut, karena perlu diketahui bahwa bayi tersebut tidak melakukan kesalahan. Yang selanjutnya adalah menghilangkan aib. Pasien tidak akan pusing lagi tentang aib bahwa dia diperkosa dan hamil di luar nikah sesuai kasus yang ada. Selanjutnya, tidak aborsi. Yang pertama, membiarkan pasien menderita. Sangat jelas bahwa pasien akan menjadi merasa terbebani untuk menanggung dan pusing akan aib yang harus ditanggungnya. Kemudian yang selanjutnya, menghargai hidup. Dengan tidak aborsi, berarti pasien secara tidak langsung menghargai anugerah akan kehidupannya dan juga anugerah akan hidup bayi tersebut yang telah datang di dalam kehidupannya. Lalu yang terakhir, tidak melanggar HAM. Dengan tidak aborsi, maka tidak ada pelanggaran HAM atau hak asasi manusia yang dilakukan, di mana dalam kasus ini adalah hak hidup dari sang bayi. Yang sangat jelas bahwa bayi itu sangat tidak melakukan suatu kesalahan apapun dan memiliki hak untuk hidup. Baik, terima kasih. Sekian clarify dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Gaby. Meskipun akan ada kemungkinan pasien harus menahan malu akibat tidak melakukan aborsi, dokter tidak boleh melakukan aborsi. Walaupun aborsi ini dapat menghilangkan aib pasien dan mengurangi beban keluarga pasien. Menurut AOPED C-chart yang kami buat, aborsi tidak boleh dilakukan karena dapat melanggar kode etik kedokteran dan merupakan pembunuhan. Maka, aborsi tidak perlu dilakukan agar tidak ada HAM yang dilanggar dan tetap menghargai kehidupan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.